Assalamualaikum sahabat lintas sejarah. Hari ini kita akan menelusuri sebuah pertanyaan sederhana, namun menyimpan jejak panjang peradaban. Dari mana sebenarnya asal-usul nama Sumatera? Nama ini begitu akrab di telinga kita, namun kisah di baliknya jarang dibicarakan. Mari kita gali bersama-sama dari lembaran sejarah hingga catatan para musafir dunia. Sejak ribuan tahun lalu, pulau besar yang kini kita kenal sebagai Sumatera telah menjadi jalur persilangan perdagangan dunia. Pedagang dari India, Arab, hingga Tiongkok berlayar melewati Selat Malaka dan singgah di berbagai pelabuhan di utara pulau ini. Dalam catatan Tiongkok abad ke-7, kawasan ini disebut dengan nama Lamuri atau Lanli. Para pedagang Arab menuliskannya sebagai Lambri, sementara catatan India kuno menyebutnya Rami. Semua nama itu merujuk pada wilayah pesisir Aceh Besar hingga Pidi. Namun, sebutan-sebutan tersebut tidak bertahan lama, sebab kemudian lahirlah sebuah kerajaan besar yang mengubah peta sejarah dan memberi identitas baru bagi pulau ini. Pada abad ke-13, berdirilah Kerajaan Samudrapasai di pesisir utara Aceh. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara dan segera berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Nama Samudra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti lautan luas. Bagi masyarakat kala itu, lautan adalah simbol kekuatan, keterhubungan, dan kejayaan. Dengan nama ini, Kerajaan Samudrapasai seakan menegaskan dirinya sebagai kekuatan maritim yang disegani. Sejarawan besar asal Maroko, Ibn Battuta, dalam perjalanannya pada tahun 1345, mencatat bahwa beliau singgah di negeri Samudra. Catatan beliau menjadi salah satu bukti penting bahwa nama ini sudah dikenal luas di dunia Islam. Ketika bangsa Portugis tiba di Asia Tenggara pada abad ke-16, mereka mendengar nama kerajaan itu disebut Samudra. Namun, lidah Portugis melafalkannya dengan berbeda, menjadi Sumatera. Peta-peta kuno Eropa sejak abad ke-16 mulai mencatat pulau besar di barat Nusantara ini dengan nama Sumatera. Padahal, awalnya nama itu hanya merujuk pada sebuah kerajaan, bukan seluruh pulau. Perlahan-lahan, sebutan Sumatera melekat pada seluruh wilayah pulau, menggantikan nama-nama lama seperti Lambri dan Rami. Hingga akhirnya, dalam administrasi kolonial Belanda maupun peta-peta modern, nama ini diakui sebagai identitas resmi pulau tersebut. Hari ini, nama Sumatera bukan hanya identitas pulau, tetapi juga menjadi bagian dari nama provinsi-provinsi yang ada di dalamnya. Mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, hingga Sumatera Barat Daya yang sedang direncanakan. Namun, bila kita menoleh ke belakang, kita akan ingat bahwa nama itu sesungguhnya lahir dari sebuah kerajaan Islam yang pernah jaya, Samudrapasai. Nama yang dulu hanya sebuah pelabuhan kecil, kini telah menjadi nama sebuah pulau besar yang membentang dari Aceh hingga Lampung.
Sahabat lintas sejarah, dari cerita ini kita belajar bahwa sebuah nama bukan sekadar sebutan. Ia menyimpan perjalanan panjang bangsa, pertemuan budaya, bahkan ingatan kolektif umat manusia. Dari Lamuri hingga Lamri, dari Samudra hingga Sumatera, semuanya adalah jejak sejarah yang membentuk identitas kita hari ini. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahui kebenaran yang sejati. Kalau sahabat suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita sejarah berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.